Mbak Yeni, banyak hal ya yang dilakukan oleh atlet begitu dalam mempersiapkan diri menghadapi kompetisi, apalagi ini panjat tebing ini merupakan kompetisi yang sangat menguras ini ya fisik ya, artinya fisik dan mentalnya harus teruji. Tapi ada satu faktor yang Mbak Yeni ungkapkan juga harus ada juga faktor spiritual begitu yang menjadi perhatian. Bagaimana Anda melakukan pembinaan ini juga untuk atlet kita yang saat ini sedang berjuang saat ini di Olimpiade? Ya, jadi kalau faktor fisik mereka sudah sangat siap, faktor mental mereka sangat siap. Nah, untuk faktor spiritual, kebetulan atlet kita memang juga adalah anak-anak yang secara spiritual juga sangat kuat. Kita juga sering melakukan sesi doa bersama, ya, karena pada akhirnya semua ikhtiar maksimal kita lakukan, namun pada akhirnya Tuhan juga yang berkehendak. Nah, disinilah kita mencoba untuk mengetuk pintu langit agar ada berkah dari Tuhan yang dicurahkan kepada kita semua, terutama kepada atlet-atlet kita, agar bisa mendapatkan medali emas besok. Baik, Mbak Yeni, mungkin sekarang kita bisa bicara sedikit mengenai cabur panjat tebing ini yang tadi juga kita ketahui bahwa ini merupakan cabur andalan Indonesia. Sebetulnya di atas kertas Indonesia itu luar biasa dominan ya dalam cabur panjat tebing ini di level dunia. Seperti apa Mbak Yeni, Mbak Yeni melihat peran pemerintah terhadap cabur ini? Melihat ini sebetulnya cabur yang seharusnya diperjuangkan dan kemudian dipakai untuk Indonesia untuk mendominasi olahraga dunia. Ya, kita selalu bekerja sama dengan Kemenpora, kita melakukan langkah-langkah koordinasi terus-menerus dengan Kemenpora, karena apapun panjat tebing adalah masuk dalam 10 cabur andalan Indonesia. Dan ini baru mulai, ini baru permulaan, karena baru sekali ini kan panjat tebing dipertandingkan di Olimpiade. Betul. Artinya perjalanannya masih sangat panjang sekali. Kalau dulu secara dalam sejarah kita kan biasanya bulu tangkis dan lain sebagainya. Itu yang sering dipertandingkan. Nah, baru sekali ini panjat tebing. Nah, jadi ke depan kita harapkan bisa terus continue prestasi yang diraih oleh atlet-atlet panjat tebing kita. Nah, untuk mendukung ini, Mbak Yeni, apakah dari catatan Mbak Yeni sendiri, dari catatan FPTI ini, ada hal-hal yang harus diperbaiki begitu, Mbak Yeni, difasilitasi oleh pemerintah supaya nanti bisa continue begitu ya prestasi dari atlet kita? Jadi kita menggunakan yang namanya sport science untuk melakukan pembinaan secara kontinu. Jadi mulai dari masih muda, ya kita sering menyelenggarakan kejuaraan kelompok umur, anak-anak yang masih muda, atlet-atlet muda, sudah kita lihat bakatnya, kita adakan kejuaraan-kejuaraan untuk kita lihat siapa yang memang punya potensi untuk kita bina secara jangka menengah dan jangka panjang. Ini sudah kita lakukan mulai dari sekarang. Tentunya kita berharap bahwa pemerintah ke depan akan lebih banyak membangun fasilitas-fasilitas panjat tebing di seluruh Indonesia, di kampus-kampus, di sekolah-sekolah, sehingga memudahkan bagi kita untuk menjaring bibit-bibit muda, bibit-bibit baru. Jadi para atlet-atlet kita sekarang misalnya kayak Desak ya, Desak Rita itu mulai memanjat umur 9 tahun. Nah, jadi artinya ketika dia ditemukan dan kemudian dipupuk bakatnya, ya difasilitasi, ternyata dia mampu bersinar gitu ya, dan kemudian bahkan bisa kita berangkatkan ke Olimpiade. Itu perjalanan panjang dan banyak sekali investasi yang harus kita keluarkan di sana, dalam artian dukungan, ya dukungan dari banyak pihak, dari pemerintah, dari keluarganya, dari kami federasi, dari masyarakat. Ini kita semua ada di belakang para atlet agar mereka bisa konsen, ya fokus untuk meraih prestasi. Itu yang perlu kita lakukan.